Perang Raini. Kali ini kita akan belajar tentang gaya bahasa atau majas. Nah, teman-teman, apa sih itu majas? Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Jadi kalimat tersebut nggak datar-datar aja. Lalu, majas itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Yang kedua ada majas penegasan. Majas yang menyatakan suatu hal secara tegas. Ketiga ada majas sindiran, majas yang menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Dan ada majas yang keempat, ada majas pertentangan, majas yang digunakan untuk mengekspresikan suatu hal dengan cara mempertentangkan dengan hal yang lainnya. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama kita akan bahas majas perbandingan. Majas perbandingan ini ada beberapa macam, yaitu ada majas alegori. Ini adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Lalu ada majas personifikasi. Ini adalah majas yang menggambarkan beberapa hal seperti tumbuhan, hewan, dan benda mati seolah memiliki karakter, sifat, perasaan layaknya manusia yang hidup. Contohnya, ombak berbisik di tepi pantai. Lalu ada majas metafora. Ini adalah majas yang menggunakan analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, dia adalah mentari dalam hidupku. Lalu ada majas metonimia. Ini adalah majas yang memakai kata lain yang punya keterkaitan. Contohnya, paman diantar ke rumah sakit menggunakan kijang. Nah, kijang di sini itu kendaraan nih teman-teman, bukan hewan. Selanjutnya ada majas asosiasi. Ini adalah majas yang membandingkan dua objek yang berbeda tetapi dianggap sama. Terdapat sisipan kata sambung seperti bak atau bagaikan. Contohnya, Dina dan Dani bagaikan pinang dibelah dua. Lalu ada majas hiperbola. Ini adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan. Contohnya, senyumnya menyinari seluruh dunia. Selanjutnya ada majas simile. Ini adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda namun dianggap sama. Contohnya, tangannya kuat seperti besi. Ada lagi majas antonomasia. Ini adalah majas yang menyebutkan sesuatu tidak dengan nama aslinya, melainkan nama khusus yang berdasarkan sifat sesuatu tersebut. Contohnya, Bapak Proklamator atau Bung Karno. Selanjutnya ada majas yang kedua, yaitu majas penegasan. Majas penegasan ini juga ada beberapa macam. Yang pertama ada majas pleonasme. Ini adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas. Sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, dia sudah turun ke bawah. Lalu ada majas repetisi. Ini merupakan majas pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contoh, awas, tunggu kedatanganku besok, tunggu. Lanjut lagi ada majas retorika. Ini berbentuk kalimat tanya, namun tidak memerlukan jawaban. Tujuan kalimat tersebut sebagai penegasan akan suatu hal. Contohnya, siapa sih yang tidak ingin terlahir kaya? Ada lagi majas metonomia. Ini adalah majas yang menggunakan kata atau frasa untuk mewakili suatu objek. Kata yang digunakan biasanya masih terkait dengan objek tersebut. Contoh, Yonas dikenal sebagai anak kutu buku di sekolahnya. Lalu ada majas aliterasi. Ini adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contohnya, beli baju biru bersama Budi. Lanjut, ada majas simbolik. Ini adalah majas yang menggunakan simbol atau lambang untuk mengekspresikan suatu ide atau perasaan. Contohnya, mawar merah simbol dari cinta yang romantis. Lalu ada majas paralelisme. Ini adalah majas penegasan
yang menggunakan pengulangan kata. Pengulangan ini memiliki struktur, ritme, atau gaya yang sama untuk menekankan ide atau perasaan. Contohnya, siang hari adalah untuk bekerja, malam hari adalah untuk beristirahat. Lalu ada majas tautologi. Ini adalah gaya bahasa yang berupa pengulangan gagasan, pernyataan, atau kata-kata secara berlebihan dan tidak perlu. Majas tautologi ini merupakan contoh dari redundansi bahasa. Contohnya, saya percaya, yakin, dan mengimani kalau Tuhan selalu bersama kita. Lalu ada majas kiasmus, merupakan gaya bahasa yang berisi pengulangan sekaligus kebalikan dari susunan antar kata dalam satu kalimat. Contohnya, sering ditemukan dalam keseharian kita, orang pandai merasa dirinya bodoh, namun orang bodoh merasa dirinya pandai. Selanjutnya ada majas pararima. Ini menggunakan pengulangan konsonan awal dan akhir dalam kata yang sifatnya berlebihan. Contohnya, pelaku tawuran lari kocar-kacir dikejar polisi. Lalu ada majas apofasis atau preterisio, adalah gaya bahasa untuk menegaskan sesuatu dengan cara seolah-olah menyangkal. Contohnya, pemerintah sudah terlalu baik kepada kami, sampai-sampai kami harus merelakan rumah kami diratakan dengan tanah. Lanjut lagi ada majas klimaks. Ini adalah gaya bahasa yang menyatakan rangkaian urutan yang semakin lama semakin meninggi. Contohnya, kepala desa, gubernur, hingga presiden sekalipun tidak berhak mencampuri urusan pribadi seseorang. Lalu ada majas polisidenton. Ini adalah gaya bahasa yang menguraikan beberapa hal dengan menggunakan kata penghubung. Contohnya, kita berkumpul, kemudian membentuk lingkaran, lalu menyalakan api unggun. Lalu ada majas antiklimaks, menyatakan lebih dari dua hal yang berturut-turut semakin menurun. Contohnya, kepala sekolah, guru, dan siswa hadir dalam acara syukuran tersebut. Selanjutnya ada majas koreksio. Ini adalah majas yang berisi pemberitahuan atau koreksi terhadap yang diucapkan sebelumnya. Contoh, saya pernah mengutarakan hal ini 2 hari yang lalu. Oh, bukan, baru saja kemarin. Ada majas eumerasio. Ini adalah gaya bahasa yang menyebutkan beberapa peristiwa yang membentuk satu kesatuan dan dilukiskan bagian demi bagian agar jelas. Contohnya, langit cerah di hamparan permadani biru itu, bintang bersinar terang. Oke, kita akan membahas majas yang ketiga, yaitu ada majas sindiran. Majas sindiran juga ada beberapa macam. Yang pertama ada majas ironi. Majas yang digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contoh, tulisannya sangat rapih seperti anak TK yang sedang belajar menulis. Yang kedua ada majas satir. Adalah majas yang digunakan untuk mengejek, mengkritik, atau mentertawakan suatu gagasan, kebiasaan, atau ideologi. Contohnya, kamu penulis ya, pandai sekali mengarang-arang cerita. Selanjutnya ada majas sinisme. Ini adalah majas yang digunakan untuk menyindir seseorang secara terang-terangan. Contoh, kamu bernapas saja membuatku kesal. Selanjutnya ada majas sarkasme. Adalah majas yang bisa dikatakan majas sindiran yang kasar. Contoh, badanmu wangi sekali hingga lalat pun hinggap di badanmu. Yang terakhir ada majas sarkasme. Adalah majas yang dipakai untuk menyindir seseorang dengan mengecilkan suatu fakta. Contoh, ini luka kecil, kenapa kamu menangis? Oke, sekarang kita membahas majas yang keempat, yaitu majas pertentangan. Ini juga sama ya, ada beberapa macam. Yang pertama ada majas sinekdok. Ini adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian untuk seluruh bagian atau sebaliknya. Contoh, semua mata tertuju padaku, membuatku gugup selama pertunjukan. Lalu ada majas litotes, merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contoh, silahkan datang ke gubukku yang kumuh.
Lalu ada majas antitesis, adalah majas yang menggunakan dua kata berlawanan untuk mengungkapkan suatu pertentangan. Contoh, dia adalah cahaya dalam kegelapan, juga bayangan dalam cahaya. Lanjut, ada majas oksimoron. Ini adalah gaya bahasa yang mengandung kata-kata berlawanan dalam satu kalimat. Contoh, kini di hatiku bercampur baur antara perasaan cinta dan benci. Lalu ada majas anakronisme. Ini adalah majas yang mengandung ketidaksesuaian antara suatu peristiwa dengan waktu yang seharusnya. Contoh, di zaman sekarang, bayi baru lahir sudah bisa mencari uang. Dan yang terakhir ada majas kontradiksi interminus, adalah gaya bahasa yang mengandung sangkalan dari pernyataan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh, semua peserta lomba sudah siap, kecuali perempuan itu. Oke teman belajar, itu dia tentang majas atau gaya bahasa. Gimana? Apa kalian sudah paham? Semoga video ini membantu teman-teman ya untuk belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.